Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dalam satu dialog atau diskusi atau perdebatan, ketika salah satu dari yang berdialog, yang berdiskusi, yang berdebat, kehabisan argumentasi, kehabisan dalil untuk membantah, akhirnya melakukan hal yang sangat tidak terpuji, sobat-sobat. Keluar dari sikap orang berilmu, keluar dari yang bersifat ilmiah, yaitu menyerang pribadi, menyerang personal. Inilah yang dilakukan oleh Uwah ketika terjadi perdebatan atau respon-merespon melalui medsos, yaitu YouTube, dalam masalah musik, sobat-sobat. Ini terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah. Uwah sampai membawa kopian dari skripsi dari Ustadz Muplih untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa keahlian Ustadz Muplih bukan dalam masalah hadis atau bukan dalam masalah agama. Dia ini berdasarkan skripsinya adalah sarjana teknik, sobat-sobat. Dan hal yang tidak terpuji ini, yang sangat tidak terpuji ini, juga sering dilakukan oleh sobat-sobat yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, sobat-sobat. Mereka sering membanggakan, ya, mereka menguasai nahwu shorof, bisa baca kitab gundul, Arab gundul, fasih dalam tajwid, dan sebagainya. Dan dia bandingkan atau dia bully, ya, diri saya sebagai orang yang tidak bisa baca kitab Arab gundul, baca Quran saya belepotan, dan hanya dari terjemahan, sobat-sobat. Ini kan sama. Ini menyerang pribadi, menyerang personal. Bukan lagi pada keilmuan, bukan lagi pada topik yang dibahas. Nah, bagaimana sikap-sikap yang seperti itu? Sikap Uwah kepada Ustadz Muplih
Sapitra, dan para yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Ini ada masukan, ada nasihat, bisa juga sindiran atau teguran bagi yang melakukan hal yang sangat tidak terpuji itu, yang keluar dari sikap orang-orang berilmu, yang tidak lagi menanggapi secara ilmiah. Coba kita dengarkan ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Dzulkarnain El-Maduri, atau dengan akronimnya UZEM. Saya tidak melihat Ustadz Adi Hidayat itu seorang yang bisa menerima kenyataan. Jadi saya tidak melihat Ustadz Adi Hidayat itu nggak bisa menerima kenyataan. Harusnya menerima kenyataan. Kritik itu obat. Kritik itu bukan menjatuhkan. Kritik itu membangun. Jadi kalau dipahami kritik itu membangun, Ustadz Adi Hidayat bisa hebat gitu. Karena banyak yang meluruskan. Artinya bisa dianggap mereka-mereka yang lantang bersuara tentang Ustadz Adi Hidayat itu sebagai penasihat Ustadz Adi Hidayat. Bisa menjadi jamu, jadi obat. Bukan sebaliknya, wah saya ini kan kuliah kemana-mana, berbagai bidang pengetahuan keagamaan saya tempuh. Bukan begitu caranya itu. Lalu memandang rendah, oh ini jurusan teknik gitu. Jurusan teknik industri misalnya, oh ini jurusan kapal, ini jurusan tidak mungkin bisa aja. Salah itu, salah banget. Kalau dilihat latar belakangnya di Indonesia ini, banyak orang-orang yang jurusan-jurusan di luar jurusannya itu bisa bicara jurusan orang lain. Hingga suatu hari orang yang tidak pernah sekolah bawa teori tentang pertanian itu di daerah transmigrasi, dia nggak pernah sekolah, bawa teori tentang pertanian. Ada profesor pertanian, dia insinyur pertanian, datang dia dari Amerika. Sampai di lapangan itu oleh mereka para petani-petani itu diketawain, Pak Profesor, kalau Pak Profesor nanam singkong seperti itu jelek, bukan begitu caranya. Lah, profesor ini akhirnya itu tunduk kepada orang-orang awam. Coba siapa yang lebih pandai? Padahal ini adalah pakar pertanian, masih kalah sama orang yang berpengalaman. Itu dibedakan lah antara orang yang pertanian, antara orang pakar pertanian dengan orang yang punya pengalaman. Nah, itulah sobat-sobat. Jadi dalam kenyataannya ya, bisa saja seorang yang ahli dalam satu ilmu, kalau Ustadz Dzulkarnain El-Maduri mengatakan seorang profesor pertanian bisa dikalahkan oleh para petani yang tidak sarjana, karena para petani itu berpengalaman dalam bertani, bercocok tanam, menanam ya tanaman. Nah, sementara seorang profesor ini hanya menguasai teori. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, sobat-sobat. Apalagi di zaman modern ini, di zaman milenium ini, ya, segala informasi sangat mudah kita dapatkan. Kita klik saja ya melalui internet apa yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita ketahui, maka dengan cepat terbentang di hadapan kita. Nah, dan yang perlu juga diketahui dalam masalah agama ini unik, tidak bisa disamakan dengan masalah yang lain. Ya, artinya
Bisa saja seorang yang berilmu tinggi dalam agama menguasai ilmu-ilmu alat, tetapi dalam satu hal dia bisa melakukan kealpaan atau kesalahan, dan bisa saja dia dikritisi, dikoreksi oleh secara keilmuan masih levelnya di bawah orang yang dikritisi. Karena dalam masalah agama ini ada faktor hidayah. Dan hidayah ini akan diberikan Allah kepada siapapun, baik yang berilmu tinggi maupun ilmunya hanya biasa-biasa saja, tetapi punya keikhlasan, punya keinginan untuk mencari kebenaran sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Jadi tidak bisa diukur hanya yang bersifat keilmuan. Ya. Nah, ya kembali kepada contoh ujem tadi. Ya, seseorang bisa saja dia tidak menguasai nahwu sorof, dia tidak menguasai bahasa Arab, dia tidak menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, dia tidak juga bisa membaca kitab yang bertuliskan Arab gundul. Akan tetapi ya, dia bisa mengetahui tentang Islam ini, kebenaran Islam ini ya, melalui terjemahan. Nah, jadi dia tidak perlu ya untuk mengetahui kebenaran Islam, pemahaman Islam, dia harus belajar bahasa Arab dulu. Dia harus belajar nahwu sorof dulu. Dia harus bisa membaca kitab bertuliskan Arab gundul dulu. Itu tidak perlu. Ya. Nah, kecuali ya, orang tersebut ingin menjadi seorang pakar, seorang ahli dalam bahasa Arab, ahli dalam membaca kitab bertuliskan Arab gundul. Ya, tidak perlu. Ya, apalagi mungkin mereka ya mendapat hidayah, mencari kebenaran dalam usia-usia yang tidak lagi muda. Nah, sobat-sobat, mereka bisa mengetahui kebenaran agama ini, kebenaran Islam ini melalui terjemahan. Yang semua apapun ya yang berhubungan dengan agama ini, termasuk ilmu-ilmu alatnya, sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Namun mereka berkilah lagi, ya, terjemahan itu bukan Al-Quran. Nah, ya memang terjemahan itu bukan Al-Quran. Tetapi apakah terjemahan itu salah? Kalau terjemahan itu salah, tentu saja banyak terjemahan-terjemahan, termasuk terjemahan Al-Quran dan terjemahan-terjemahan yang berhubungan dengan agama ini akan dimusnahkan, akan dibuang, dibakar. Tetapi tidak pernah kan tersiar kabar itu pernah terjadi. Mereka yang pada akhirnya menyerang
pribadi, menyerang personal, menyerang hal yang tidak pokok, ya, seperti misalnya menyerang fasih tidak fasihnya bacaan Quran seseorang, atau yang sering dikatakan oleh para kontra di konten saya, baca Qurannya belepotan. Membaca dan memahami ini dua hal yang sangat berbeda. Membaca itu ya keterampilan lisan kita ketika membaca, ya. Sedangkan ya memahami itu diperlukan pemikiran dan wawasan serta logika. Ini dua hal yang berbeda. Tidak bisa ya keterampilan, kemampuan membaca itu dijadikan sebagai ukuran bahwa apa yang disampaikan oleh seseorang atau pemahaman orang lain itu juga menjadi tidak benar. Sobat-sobat, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.